Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, alhamdulillah siang ini bisa main ke Masjid Al-Bakkah. Masjid Al-Bakkah. Luar biasa. Pemandangannya indah. Mudah-mudahan semakin makmur masjidnya dan menjadi berkah buat kita semua insyaallah. Siang ini insyaallah kita akan membahas sosok sahabat Rasulullah SAW yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan bukan sekedar dekat, Abu Bakar sahabat yang akan kita bahas, satu-satunya sahabat Nabi yang jasanya tidak bisa dibalas oleh Rasulullah SAW. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, kata Rasulullah, semua orang sudah saya balas jasanya, kata Nabi, kecuali Abu Bakar. Saya serahkan balasan kebaikan Abu Bakar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar orang yang membersamai Rasulullah dari sejak diangkat sebagai Nabi, bahkan sebelum diangkat jadi Nabi, sampai Rasulullah SAW meninggal. Umar bin Khattab membersamai Nabi tidak dari awal, masuk Islamnya 6 tahun setelah Rasulullah diangkat jadi Nabi. Utsman bin Affan tidak seperti Abu Bakar yang lebih awal, walaupun termasuk sabiqun al-awwalun. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib memang membersamai Rasulullah sejak awal karena tinggal dengan Rasulullah. Tapi Ali bin Abi Thalib ini usianya tidak sebaya dengan Rasulullah SAW. Diandalkan memang oleh Rasulullah, tetapi disesuaikan dengan umurnya. Umurnya selisih 30 tahun dengan Rasulullah SAW. Rasulullah 40, Ali bin Abi Thalib baru 10 tahun. Sementara Abu Bakar As-Siddiq umurnya tidak jauh dengan Rasulullah, hanya selisih 2 tahun saja. Rasulullah diangkat jadi Nabi usia 40, Abu Bakar usia 38. Ini yang pertama. Yang kedua, orang seperti Abu Bakar ini jarang. Di pertemuan sebelumnya, di kajian ini karena ini part yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya julukan, dipanggil oleh orang-orang sebelumnya, oleh orang-orang jahiliyah, punya julukan Al-Atiq. Atiq artinya, Atiq itu antik, unik. Kasarnya mungkin kalau bahasa kita, kuno tapi bagus. Desainnya kuno tapi bagus. Kenapa Abu Bakar punya julukan Al-Atiq? Abu Bakar As-Siddiq di tengah lingkungan jahiliyah, orang-orang biasa nanggap miras, orang-orang biasa minum khamar, cekai botol dan seterusnya. Kata teman-teman Abu Bakar, minum yuk. Dah, kuno di dunia mah. Antik di dunia mah. Ka'bah itu di dalam Al-Quran disebut Baitul Atiq. Nama lain dari Ka'bah, Baitul Atiq, rumah yang antik, rumah yang lama, rumah yang desainnya biasa-biasa saja, tapi punya nilai sejarah yang luar biasa. Jadul Ka'bah hanya kita lihat kotak kok. Dalamnya ada 3 tiang, tapi punya nilai sejarah yang besar. Itu Atiq, dalam bahasa Arab namanya Atiq. Abu Bakar kenapa dipanggil Atiq?
jadul memang gaya jadul lah cuma Abu Bakar. Ayo tuh nih kita main perempuan gitu. Dirinya mah modern lah, ketinggalan zaman. Atik dirinya mah atik. Saat itu di zaman jahiliyah Abu Bakar tidak terbawa arus dan sangat jarang sahabat Rasulullah SAW yang sebelumnya di masa jahiliyahnya tidak pernah minum khamar, tidak pernah terbawa arus jahiliyah, sangat jarang. Satu di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menyembah berhala sebelumnya, musyrik. Umar bin Khattab miras. Bahkan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk yang biasa minum miras karena saat itu belum diharamkan. Baru diharamkan kapan? Setelah Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, turun ayat tentang khamar, diharapkan ayat tentang khamar, baru Umar bin Khattab meninggalkan. Tapi selama itu Umar bin Khattab masih minum, Abu Bakar tidak. Jangankan setelah masuk Islam, sebelum masuk Islam Abu Bakar tidak pernah mengenal miras, sama sekali tidak. Pernah bapaknya Abu Bakar namanya Utsman atau Abu Quhafah panggilannya, panggil Abu Bakar sini, ini Tuhanmu, patuh. Pergi bapaknya ditanya sama Abu Bakar, alat takul, oi, makan, oi. Alat tashrab, minum. Alat tujib, jawab. Dirinya tengah jawab, disuntrungkan, didegungkan. Adik itu kan ke Abu Bakar. Didorong sama Abu Bakar, jatuh. Kata Abu Bakar, kenapa saya harus menyembah yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Jadi sejak muda Abu Bakar tidak pernah nyembah berhala. Sejak muda Abu Bakar tidak pernah nenggak miras. Sejak muda Abu Bakar terjaga kehormatannya, tidak pernah bermain perempuan, apalagi zina dan seterusnya. Abu Bakar As-Siddiq. Jarang sahabatnya seperti ini. Maka wajar kalau kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi orang pertama setelah Rasulullah SAW. Bahkan ada ulama Mesir namanya Syekh Kishk. Beliau membandingkan iman Abu Bakar dengan iman Bani Israel. Berangkat dari dua ayat yang dibandingkan oleh Syekh Kishk. Ayat yang pertama, waktu Nabi Musa hijrah meninggalkan Mesir. Ayat yang kedua, waktu Rasulullah hijrah meninggalkan kota Makkah. Karena kalau ingin membuat perbandingan harus apple to apple perbandingannya. Nabi Musa dengan Bani Israel, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemana perginya Nabi Musa? Kata Allah yang masih dalam surat Asy-Syu'ara, kata Allah ke Nabi Musa, bawa Bani Israel ke laut. Ke laut. Sejauh yang saya tahu, mungkin saya bisa jadi salah. Strategi militer manapun kalau kabur itu ke hutan atau ke gunung. Ke laut mungkin bisa jadi alternatif kalau di laut sudah ada perahu motorboat yang siap bawa kabur. Tapi kalau ke laut tidak ada perahu, ke laut tidak ada rakit, ke laut tidak ada nelayan, tidak ada motorboat, itu sama saja bunuh diri. Kabur ke laut sama saja bunuh diri. Tapi karena ini perintah Allah, Musa bawa Bani Israel ke laut, dibawa Bani Israel ke Laut Merah. Ternyata di depan Laut Merah, laut. Tidak ada perahu, tidak ada nelayan, tidak ada motor. Sementara Fir'aun di belakang ngejar sampai kata Bani Israel, ya Musa, inna lamudrakun. Musa, kita bakal ketangkep. Musa, lihat di belakang kita Fir'aun ngejar, di depan kita lautan. Melawan Fir'aun kita gak punya kekuatan, berenang menyeberangi lautan kita gak punya keberanian.
dibandingkan oleh ulama Mesir ini, Syekh Kish Allahyarham, saat Rasulullah SAW hijrah dengan Abu Bakar ada di dalam gua Thur dan posisinya sama-sama terdesak. Jadi kita yang sudah pernah pergi umrah kemudian naik ke atas Gua Thur itu bentuknya ada pintu masuk dari bawah. Jadi kalau masuk itu harus agak nunduk. Masuk dari bawah, naik sedikit ke atas, naik lagi ke atas, ada pintu lagi di atas. Pintu di atas, pintu di bawah. Rasulullah dengan Abu Bakar di dalam gua. Di pintu atas orang-orang Quraisy sudah berdiri. Di pintu bawah orang-orang Quraisy sudah berdiri. Di depan terdesak, di belakang terdesak, di atas terdesak, di bawah terdesak. Apple to apple dibandingkannya dengan Nabi Musa ketika hijrah. Depan terdesak, belakang terdesak. Nah, tapi kata Syekh Kish, perhatikan bagaimana reaksi Bani Israel dengan reaksi Abu Bakar saat terdesak. Kalau reaksi Bani Israel, mereka khawatir dengan nyawa mereka sendiri. Musa, kita bakal ketangkap, itu lihat Fir'aun di belakang. Mereka nyesel, Bani Israel nyesel sudah ikut perintah Allah karena kaburnya ke laut. Dan bayangkan kalau kita di posisi Bani Israel. Kata Allah, kabur ke laut. Yakin kita kabur ke laut? Yakin. Ini perintah Allah? Ya, perintah Allah. Ternyata sampai ke laut, mentok. Kira-kira kalau kita jadi Bani Israel, Subhanallah Allah. Serius itu ya Allah, kita harus kabur ke laut. Itu Fir'aun di belakang. Kata mereka, Musa, kita kabur Musa, kita bakal ketangkap. Lihat di belakang Fir'aun. Apa jawaban Nabi Musa? Ini yang oleh Syekh Kish dibandingkan. Jawaban Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita gak bakal ketangkap. Tuhan saya bersama saya akan membimbing saya. Tuhan saya bersama saya akan membimbing saya. Sementara di surat At-Taubah, kalau tadi surat Asy-Syu'ara, di surat At-Taubah Abu Bakar khawatir. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kakinya, mereka pasti bisa melihat kita berdua. Ya Rasulullah, lihat kaki mereka sudah ada di mulut gua, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ma'afannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Dan pasti bisik-bisik kan, kata dia, Abu Bakar, bisik-bisik, Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang dan Allah jadi yang ketiga? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kata Rasulullah, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Padahal cuma berdua. Sementara Nabi Musa dengan Bani Israel yang jumlahnya banyak, Nabi Musa tidak melibatkan mereka. Kata Nabi Musa, Tuhan saya bersama saya akan membimbing saya. Tanyakan Nabi Muhammad, jangan takut, Tuhan bersama kita. Sehingga kata Syekh Kish, imannya Abu Bakar kalau dibandingkan dengan iman seluruh pengikutnya Nabi Musa, itu gak ada apa-apanya. Sehingga para ulama begini mengatakan bahwa orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia itu para nabi. Tapi para nabi juga bertingkat-tingkat. Tidak semua nabi diangkat jadi rasul. Tapi rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Tidak semua rasul diangkat oleh Allah menjadi ulul azmi. Kalau ulul azmi pasti rasul. Kalau rasul belum tentu ulul azmi.
Kalau ulul azmi pasti rasul, kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul belum tentu ulul azmi. Ulul azmi hanya ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dari 5 ulul azmi yang paling istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 5 rasul. Nah, siapa yang ada di bawah Nabi? Dari semua umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, setelah para nabi yang paling istimewa itu Abu Bakar Siddiq. Sampai Rasulullah bilang begini, ini imanku, ini iman umat. Kalau ditimbang masih berat imannya Rasulullah dibanding dengan iman seluruh umat manusia. Dibandingkan dengan seluruh iman kita kalau dikumpulkan, iman para sahabat kalau dikumpulkan, iman para nabi kalau dikumpulkan, ditimbang, itu gak ada apa-apanya dengan iman Rasulullah SAW. Ini iman Rasulullah dikeluarkan. Iman Abu Bakar yang ada di timbangan umat dipindahkan ke iman sebelah kiri tadi. Ketimbangan sebelah kiri, kata Rasulullah, iman Abu Bakar lebih berat daripada iman seluruh umat. Jadi bukan orang sembarangan Abu Bakar ini, bukan orang biasa, mendapat pengakuan langsung dari Rasulullah, kesaksian langsung Abu Bakar adalah orang yang paling istimewa. Maka miris rasanya kalau masih ada yang menjelek-jelekan Abu Bakar, melaknat Abu Bakar, mengutuk Abu Bakar, mendoakan keburukan Abu Bakar. Siapakah kita dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah saja memuji Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sudahlah, hentikan kalau ada di sekitar kita juga sampaikan Abu Bakar itu bukan orang sembarangan. Disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang membersamai Rasulullah ketika dibuat Sur dalam peristiwa Hijrah. Abu Bakar As-Siddiq usianya lebih muda dari Rasulullah di antara sahabat yang senior, 38 tahun saat usia Rasulullah 40 tahun. Nama aslinya sedikit kita ulang karena sepertinya ada yang ada yang baru. Nama aslinya, hadirin rahimahullah, ibu bapak yang saya hormati, setiap kita menemukan identitas orang Arab yang diawali dengan Abu atau Ummu, itu pasti bukan nama asli. Itu namanya kunyah. Harus dikasih jarak, kunyah, karena kalau digabung kunyah. Kunyah. Apa itu kunyah? Identitas yang diawali dengan Abu atau Ummu. Misal Abu Hurairah, perawi hadis yang paling banyak, bukan nama asli. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab, bukan nama asli. Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Sufyan, bukan nama asli. Nama aslinya Sakhar Harb bin Harb. Abu Jahal, bukan nama asli. Nama aslinya Amr bin Hisham. Abu siapa lagi? Siapa yang kita kenal? Abu Janda juga bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Pernah di Arya, Abu dan seterusnya. Jadi setiap yang Abu itu namanya kunyah. Termasuk Ummu Salamah, bukan nama asli. Nama aslinya Hindu. Ummu Habibah, bukan nama asli. Nama aslinya Rombah, dan seterusnya. Kunyah. Rasulullah juga sama punya kunyah. Kunyahnya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Oh, berarti kalau saya pengen punya kunyah, saya harus punya anak dulu? Oh, nggak harus. Contoh misalkan istri Rasulullah yang tidak punya anak, Siti Aisyah, beliau punya kunyah. Beliau
ngasih nama dirinya sendiri, kunyah untuk dirinya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, punya anak. Terus Abdullah dari mana? Oh, Abdullah ini anak keponakannya Siti Aisyah, anaknya Asma binti Abu Bakar. Oh, harus nama orang? Ah, harus nama orang. Abu Lahab nggak punya anaknya namanya Lahab. Ali bin Abi Thalib punya kunyah. Kunyahnya Abu Turab. Turab itu artinya tanah. Jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib lagi tiduran di atas tanah, tidak di kamar, tidak di rumah karena lagi ribut sama Siti Fatimah, tiduran di luar di atas tanah. Jadi kalau lagi ribut suaminya yang di luar, bukan istrinya. Tidur, Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah, nanya, mana sepupumu? Kata Siti Fatimah, di luar. Rasulullah nanya kepada sahabat, tolong cari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib sedang tiduran, datang Rasulullah, kata Rasulullah, qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab, bangun bapak Turab, bapak tanah. Aba Turab, tidak harus, bukan karena Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Turab, ya. Oh, saya senang konvoy, saya pengen kasih nama Abu Konvoy. Saya senang shopping, ya shopping, Ummu shopping. Saya senang kajian, berarti Abu Ta'lim. Abu Ta'lim. Bebas, tidak ada kehalusan harus punya. Oh, saya senang dengan hujan, Abu Mator misalkan. Boleh, silakan. Itu namanya kunyah. Nah, Abu Bakar punya kunyah. Bukan. Abu Bakar itu kunyah. Nama aslinya Abdullah. Hanya kunyahnya jauh lebih dikenal daripada nama aslinya. Kalau kita sebut khalifah pertama itu, orang tuanya Siti Aisyah itu namanya Abdullah. Khalifah pertama adalah Abdullah As-Siddiq. Abdullah As-Siddiq, Abu Bakar bener. Ya, tidak kakeknya. Abdullah dengan Abu Bakar tidak kakeknya. Julukannya, ada nama, ada kunyah, ada julukan. Kalau nama itu diberikan ketika lahir, kalau kunyah dia pakai Abu atau Ummu, kalau julukan itu sifat yang menonjol. Julukannya As-Siddiq. Diberikan julukan ini langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa Isra. Luar biasa. Hadirin ibu bapak rekan sekalian yang saya hormati, hari ini ada pesawat jet, pesawat tempur, kecepatannya lebih tinggi daripada pesawat komersial. Pesawat komersial Boeing 737 bisa sampai 1000 km per jam. Pesawat tempur sepertinya bisa sampai 1500 km per jam. Ceritanya lewat di atas Masjid Al-Baqarah. Kecepatan 1500 km per jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau pakai pesawat tempur 45 menit sampai sekali jalan. PP kalau misalkan sampai, saya langsung balik lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram 1,5 jam sampai. Hari ini. Kalau saya bilang, saya barusan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pepet. Tadi malam saya naik pesawat tempur, saya PP dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram. Ibu bapak bisa percaya? Bisa? Bisa, mudah untuk dipercaya. Bisa, kenapa? Karena saat ini teknologinya memungkinkan, alat transportasinya memungkinkan. Dulu orang-orang Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan naik onta. Kita alhamdulillah dari onta ke Toyota, dari kuda ke Honda, dari keledai ke Hyundai. Kita sekarang alhamdulillah, ini dulu 1 bulan, baru sampai. PP 2 bulan, itu juga kalau datang balik lagi. Abu Jahal, Rasulullah pulang Isra Mi'raj semalaman. Pagi-pagi Abu Jahal datang, Muhammad, lagi ngapain di Mekah di Ka'bah begini? Kata Rasulullah, saya pengen cerita.
Cerita apa? Tadi malam saya sudah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hah? Saya tadi malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Paham nggak? Stres, istri Anda sudah meninggal jadi kira. Abu Jahal, majnun lah kalau bahasa kita. Bahasa Al-Qurannya majnun. Engkau stres. Pamanmu meninggal jadi gini. Muhammad, kita butuh waktu 1 bulan. PP 2 bulan. Engkau 1 malam. Gak bisa diterima logika pada masa itu. Hari ini gampang menerimanya dengan logika. Abu Bakar dengar cerita ini. Jadi kata Abu Jahal, Muhammad, gimana pendapatmu kalau saya panggil orang-orang Mekah supaya mereka dengar cerita? Mau nggak saya jadi Iona lah. Biar semua orang kumpul. Kata Rasulullah, kumpulkan. Walaupun susah diterima logika, kumpulkan. Kumpul semuanya, kata Abu Jahal, sini, kumpul. Nih, kita dengar ceritanya Muhammad. Rasulullah cerita, saya tadi malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalaman. Orang-orang ada ya. Sampai akhirnya kata mereka, kita kasih tahu Abu Bakar, kita kasih tahu Atik, supaya tahu nasib temannya nih makin lama makin menjadi-jadi. Datang mereka ke Atik, ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nggak datang saat itu. Betul? Atik, ya ada apa? Udah tahu belum? Apa? Ini hashtag yang lagi viral. Hashtag apa? Muhammad PP katanya Masjidil Haram Masjidil Aqsa semalam. Isunya lagi hangat tuh di kota Mekah. Orang-orang lagi membahas. Terus, ini percaya ente? Kata Abu Bakar, kalau yang ngomongnya itu Nabi Muhammad, saya percaya. Atik, semalam PP Masjidil Haram Masjidil Aqsa, engkau percaya? Kata Abu Bakar, andai lebih jauh dari itu, andai dari Mekah ke Pasir Impun, PP sekalipun, saya tetap percaya. Kalau yang ngomongnya Nabi Muhammad. Dari situlah Rasulullah memberikan julukan As-Siddiq, yang begitu mudah percaya selama yang bicaranya Nabi. Punten bisa. Seandainya kita di posisi Abu Bakar saat itu, kira-kira mana yang akan kita percaya? Logika, rasa, indra, atau kalimat Nabi? Kalau kita saat itu hadir di kota Mekah, kata logika mustahil. Kata rasa, sepertinya Muhammad ini sedang sedih. Tapi yang bicara Rasulullah. Kira-kira kalau kita saat itu hadir, mana yang akan dipercaya? Ini atau wahyu? Mana yang bakal kita percaya? Kalau kita angkat kisah-kisah seperti ini, ada banyak di Al-Quran. Contoh, ini kisah favorit saya. Firaun mimpi. Di mimpinya Firaun melihat, ini kata Ibnu Katsir, di mimpinya Firaun melihat ada api. Datang api yang datang. Ada api datang dari arah Baitul Maqdis, dari arah Palestina ke Mesir, menghanguskan semua kerajaannya Firaun. Yang selamat dari api itu cuma Bani Israil. Bangun Firaun, manggil ahli tafsir mimpinya, tukang sihirnya dipanggil ke sini. Saya mimpi begini, apa arti mimpi saya? Kata tukang sihir ahli tafsir mimpinya, Tuhan, itu artinya bakal ada Bani Israil yang menghanguskan kerajaan Anda. Terus syaratnya, setiap bayi laki-laki Bani Israil sembelih. Akhirnya Firaun kalau hari ini mungkin bikin surat skep nomor 001 garis miring skep garis miring perihal instruksi Firaun, mengingat mimpi Firaun, menimbang rekomendasi tukang sihir, memutuskan setiap bayi laki-laki Bani Israil harus disembelih. Disebar pasukan Firaun mencari bayi laki-laki, sembelih. Bahasa Al-Qur'annya di surat Al-Qasas, yuzabbihuna abna'ahum, disembelih semua anak laki-laki. Di tengah situasi seperti ini,
lahirlah seorang bayi laki-laki namanya Musa. Punten, kalau pakai logika kita, tolong carikan untuk saya solusi untuk menyelamatkan bayi laki-laki ini supaya tidak disembelih. Apa solusinya? Kalau pakai logika, kalau pakai pikiran kita, bagaimana caranya supaya bayi laki-laki ini nggak disembelih? Satu, sembunyikan di mana? Di batu. Jangan. Kayak risiko banget. Kayak saya kembali budak. Sembunyikan di gua, oke. Disembunyikan di ruang bawah tanah, dibawa ke hutan dan seterusnya. Teruskan. Tiba-tiba datang wahyu dari Allah. Masih di surat Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, susui bayi, disusui. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau engkau takut dengan keselamatan anakmu, kalau engkau khawatir dengan nyawa anakmu, solusi dari Allah. Apa solusi dari Allah? Hanyutkan ke sungai. Kata logika dijaga sama orang tuanya saja belum tentu bisa selamat, apalagi dihanyutkan ke sungai. Kata logika. Gimana kalau nanti di sungai kebalik tenggelam? Gimana kalau nanti bayi saya nangis kelaparan, nggak bisa minum ASI? Gimana nanti kalau bayi saya nangis, narik perhatian, ketangkap ketahuan pasukan Firaun, dilihat jenis kelamin laki-laki, dibenci? Kata logika susah untuk dipercaya. Tapi kata wahyu, fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau memang engkau pengen selamat, khawatir dengan keselamatan anakmu setelah disusui, hanyutkan. Punten. Ibu, kalau di posisi ibunya Nabi Musa, mana yang bakal dipercaya? Logika, rasa, sedih. Tapi dia kata wahyu, kalau pengen selamat, hanyutkan. Tapi dia sedih, tapi dia hanyutkan. Tapi dia sedih, tapi dia hanyutkan. Kalau di posisi ibunya Nabi Musa, mana yang bakal dipilih? Wahyu, karena masih di masjid. Dihanyutkan. Tapi bukan begini, disusui, hanyutkan, lu hanyutkan. Enggak. Tetap dibuat kotak, dibuat tabut bahasa Al-Qur'annya, disimpan bayi Musa di kotak itu, dihanyutkan. Lebih memilih wahyu meskipun kata perasaan sedih, meskipun kata logika gimana caranya Allah menyelamatkan. Bayinya makin lama makin menjauh. Tapi kata Allah masih di surat Al-Qasas. Inna radduhu ilaik. Kami akan kembalikan bayimu. Kata mata, ini bayi saya menjauh. Kata Allah, kami akan kembalikan. Tapi dia nggak jauhan. Tapi dia kata Allah akan dikembalikan. Tapi dia kata mata nggak jauhan. Tapi dia kata Allah akan kembalikan. Mana yang lebih kita percaya kalau di posisi Ibu Musa? Rasa, logika, indra, atau wahyu? Kita sedang cerita As-Siddiq. As-Siddiq itu jadi As-Siddiq, Abu Bakar jadi As-Siddiq ketika wahyu mengalahkan semuanya, mengalahkan logika, mengalahkan rasa, mengalahkan indra. Lebih percaya apa yang diucapkan oleh Rasulullah meskipun kata ini masih susah dipercaya. Punten, kalau bayi itu baru lahir bisa tahan berapa jam tanpa ASI? Berapa jam? 2 jam. Oke. Berarti hanyutnya di sungai 2 jam. Bangun, lapar, nangis. Gitu beres. Wah, ada tangisan bayi. Asasi kan. Ngebahas. Nangis lah. Tangisan di tengah sungai
menarik perhatian lewat ke istananya Firaun. Masih di surat Al-Qasas ini semua. Lewat di istana Firaun. Pakai logika. Kira-kira bayi tak bertuan, tidak berorang tua, ada di tengah sungai, jenis kelaminnya laki-laki, lewat di istana Firaun, diambil oleh pihak istana. Kalau pakai logika, hidup atau mati? Kalau pakai logika mati. Dan hidup sudah kita sudah tahu, makanya kisah Nabi Musa oke dan dibenci akhirnya. Tapi kalau pakai logika, ini pasti bakal mati. Yang nangkepnya pihak istana diambil. Yang bawanya istri Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Dan ada Fir'aun, ada keluarga, ada perangkat kekuasaannya. Firaun punya kebijakannya supaya saya tetap berkuasa dan kekuasaan saya itu tidak dihancurkan oleh Bani Israel, maka Bani Israel harus disembelih bayi laki-lakinya. Punten, pertanyaannya, keluarganya mendukung tidak kebijakan Firaun? Mendukunglah. Karena kalau Firaunnya jatuh, keluarganya juga bakal jatuh. Maka keluarganya setuju Pak, setuju. Supaya kekuasaan kita tetap berlangsung, sembelih semua bayi. Ada bayi laki-laki lewat, yang mengumutnya istri Firaun. Dibawa ke dalam istana, lagi nangis. Dalam istana ketemu sama Firaun. Firaun nanya, ceritanya Firaun bisa bahasa Sunda. Naon eta Bu? Orok Pak. Orok naon Bu? Nya orok jalnya, Pak sadar kisi-kisi. Jenis kelamin. Beda jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki. Bunuh, kata Firaun. Apa kata istrinya? Gimana kata istrinya? Setuju Pak. Di Al-Quran diabadikan, kataku dulu, jangan dibunuh. Bunuh, jangan dibunuh. Bunuh, jangan bunuh. Jangan bunuh, jangan bunuh. Jangan bunuh, jangan bunuh. Jangan bunuh, jangan bunuh. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Aduh. Fir'aunnya Firaun. Mana ada kalimatnya guys ya? Sejahat-jahatnya Firaun. Ternyata kata istrinya jangan. Firaun kata istrinya jangan, aku mau pulang. Jadi benar kalau kata pepatah, suami bintang 4, istri mah bintang 7. Sampai ada anekdot, jadi pernah dengar anekdot ini. Komandan pasukan khusus spesial di depan prajuritnya. Prajurit, syuk komandan. Yang takut sama istrinya sebelah kanan saya semua. Yang tidak takut sama istrinya sebelah kiri. Akhirnya semuanya sebelah kanan. Bisa tinggal satu. Oh, atau jadi pusat perhatian. Perhatian. Ditanya sama komandan, prajurit, siapa komandan? Kenapa di kiri saya? Disuruh istri itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ada bayi laki-laki masuk ke istananya Firaun. Firaun nggak bisa nyembelih. Di luar istana semua bayi laki-laki disembelih. Di dalam istana bayi laki-laki tidak bertuan masuk dalam istana, nggak bisa disembelih. Apa hikmahnya? Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengejek Firaun. Firaun, kalau kau memang bisa membunuh bayi laki-laki, tak benci tadi benci. Bisa. Di luar bisa disembelih. Ini yang masuk ke dalam nggak bisa disembelih. Apa hikmahnya? Siapa yang bersama Allah dia kuat. Siapa yang bersama Allah dia selamat. Siapa yang bersama Allah dia hebat walaupun dia masih bayi. Bayi lawan Firaun bisa apa sih? Nggak bisa apa. Tapi karena ibunya, ya Allah, saya lebih percaya Allah dari logika dan perasaan saya. Saya nikah.
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Siddiq itu ketika wahyu, iman lebih depan daripada logika, iman lebih depan daripada rasa, iman lebih depan daripada indera. Abu Bakar As-Siddiq. Hanyut. Kemudian dipungut oleh ibunya, istrinya Fir'aun, dibawa ke istana Fir'aun, dan ini sekarang statusnya asa ayyanfa'ana aw nattakhidhahu walada, kita jadikan anak ini sebagai anak kami. Ya sudah, akhirnya statusnya saat itu bayi terlantar ini jadi putra mahkota atau anak angkatnya Fir'aun. Tapi nangis. Panik istrinya Fir'aun. Kalau yang paniknya istri Fir'aun, satu istana panik. Kalau yang paniknya rakyat, enggak akan ada yang banyak panik. Istrinya Fir'aun panik, tolong, ini bayinya harus gimanain, ini bayinya harus gimanain. Akhirnya dicari pihak istana, siapa yang punya bayi, tolong susui. Anak angkatnya Fir'aun, karena nggak bisa menyusui kalau nggak punya bayi. Nah, kita tahu lah, paham juga. Dicari siapa yang punya bayi, disusui. Ditolak. Bahas, kita mah dramatisasi nah gitu. Bahasa Al-Qur'annya masih di surat Al-Qasas. Wa harramna 'alaihil maradi', dan kami haramkan semua ibu susu untuk mengalirkan ASI-nya ke mulut Musa. Oh, fahamlah kita kenapa Allah memerintahkan ibunya Musa sebelum menghanyutkan bayinya untuk menyusui dulu. Supaya bayinya Musa itu, kalau bahasa kita hari ini apa? Inisiasi dini. Jadi bayinya Musa, oh ini ASI yang pertama. Ketemu ASI yang baik, bukan yang ini. Siapa yang ikut wahyu Allah diselamatkan dari alam yang tidak disangka-sangka. Siddiq, nilai utama Siddiq di sini. Harap satu ibu susu ditolak, dua ibu susu pada nggak mau. Akhirnya karena makin lama tangisannya makin kencang, istana makin panik, istrinya Fir'aun Siti Asiyah makin panik. Akhirnya dibuat sayembara gede-gedean. Siapa yang bisa menenangkan kepanikan di istana? Siapa yang bisa menenangkan putra mahkotanya Fir'aun? Siapa yang bisa menenangkan anak angkatnya Siti Asiyah? Dia bakal dikasih bonus, hadiah, gaji, sejahtera, dan seterusnya. Oh, rame nyebar. Sayembara ini nyebar. Satu persatu datang peserta. Ditolak semuanya. Sampai informasi sayembara ini ke ibunya Musa. Datang ibunya Musa, sebutlah jadi peserta nomor 3008. Ikut datang, diambil bayinya, dan Allah kuatkan hatinya ibu Musa supaya tidak ceplosan. Oh, anakku. Tahan. Ingka dan datuk bibi laula arrabatna ala qalbiha. Itu bahasa Al-Qur'annya. Diambil, disusui. Berhenti tangisannya, kata pihak istana, Anda orangnya. Terima kasih banyak sudah menenangkan bayi angkatnya Fir'aun. Kami tugaskan Anda untuk merawat bayi angkatnya Fir'aun. Ya, nih hadiahnya, bonusnya di Siti Asiyah gimana? Ada ibu nyusui anaknya sendiri, digaji, dikasih bonus sebesar istana, dari istana. Teteh kayak seperti ini. Mau seperti ini? Paling kedua orang tak Sungai Citarum. Syukur kalau balik. Enggak, intinya bukan dipaling kena. Intinya diikuti perintah Allah. As-Siddiq. Sekarang coba kita pakai skenario logika. Ibunya Musa lebih mengedepankan logika dan rasa daripada wahyu. Kata Allah, kalau pengen selamat, fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau pengen selamat, hanyutkan di sungai. Nggak masuk akal. Hanyutkan di sungai, nggak masuk akal. Ayo sudah, dipegang terus-terusan. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Mungkin disembeli, atau mungkin nggak disembeli. Tapi setiap menyusui, was-was. Pas nyusui nangis. Kuat, tapi tetap. Satu was-was. Yang kedua,
biaya hidupnya gak ada yang nanggung, ditanggung sendiri. Tapi kalau sekarang nyusuinya gak was-was, anak sendiri disusui tapi gak was-was. Kenapa? Dijamin sama istana. Kalau susui anak ini siap disusui, padahal anaknya sendiri. Yang kedua, ieu biayana, ieu jang ibuna, ieu jang listrikna, ieu jang cicilanana, dan seterusnya. Dijamin semua. Kapan? Siapa yang ikut, siapa yang percaya mengedepankan wahyu? Sekali lagi, as-siddiq itu nilainya mengedepankan iman daripada logika, rasa, dan indra. Bukan karena iman itu bertentangan dengan logika, bukan. Bukan karena wahyu itu bertentangan dengan rasa, bukan. Tapi wahyu untuk dikejar oleh logika itu butuh waktu. Abu Bakar As-Siddiq dulu percaya kalau kata Rasulullah beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam, saya percaya. Hari ini kita dengan mudah percaya, saya juga percaya. Karena teknologinya ada. Butuh waktu 1400 tahun untuk bisa mempercayai wahyu. Jarak antara logika dengan wahyu bagi Ibu Musa dari berapa jam? Cuma 2 jam. Cuma 2 jam, lebih dari 2 jam mungkin nangis dan seterusnya. Atau 4 jam lah sebutkan. Dari mulai dihanyutkan sampai balik lagi, sampai engkau dijamin ini uangnya, ini gajinya, ini bonusnya. Tadi kisah tentang As-Siddiq. Kata Bani Israel, Musa, kita bakal ketangkap. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi, saya Tuhan saya bersama saya akan membimbing saya. Turun wahyu dari Allah, Musa, pukul tongkatmu ke laut. Ibu bapak maaf, kita punya tongkat, di depan kita ada air. Tongkat dipukul ke air, apa yang bakal terjadi? Ceret gitu. Muncrat, bercipratan. Kalau pakai logika saat itu, ya Allah, Engkau nyuruh saya untuk memukul tongkat ke air, saya tidak lagi dikejar Fir'aun. Kalau pakai logika. Tapi kalau pakai iman, ikuti saja dulu perintah. Dipukul, terbelah. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Tongkat dipukul ke laut, laut jadi terbelah, setiap belahannya seperti gunung. Kattawdil 'azim. Mungkin yang pernah nonton film Jack Sparrow yang kesekian, yang lawan kata bajak laut mati. Ada gambarannya, bukan gambaran bagaimana lautan terbelah. Walaupun itu masih lah, tapi minimal kita jadi si gana makieu ilustrasi lautan terbelah. Nyebrang Nabi Musa tinggal di wilayah yang kering, sulit air, kehausan. Datang Bani Israel ke Nabi Musa, kata mereka, Musa haus, Musa air, Musa tolong dong istisqa, minta hujan. Akhirnya Nabi Musa istisqa minta hujan. Allah ceritakan ini di surat Al-Baqarah. Wa idistasqa Musa liqaumi. Istisqa, tapi langit masih cerah, awan masih putih, nggak ada tanda-tanda mau hujan, nggak mendung, nggak gelap, cerah. Mata semua sudah melihat ke langit. Nabi Musa terus istisqa. Kata Allah, jangan lihat ke atas. Kalau pengen air, kita lihat ke bawah, kita batu. Kata Allah, lihat ke batu. Tapi istisqa, air hujan itu datang dari atas. Kata Allah, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Musa, tongkat yang tadi kau pakai pukul laut, sekarang pukul ke batu. Ya Allah, saya kan pengen air hujan. Nah, tongkat pukul ke batu. Emang kalau kata-kata bakal turun hujan? Kalau pakai logika. Tapi selama ini perintah Allah, ikuti saja dulu. Tapi kalau kata logika, tongkat dipukul ke batu, yang hancur tongkat atau batu? Tongkat dipukul ke batu, yang hancur tongkat. Tapi karena ini perintah Allah, as-siddiq, ikuti saja dulu apa kata Allah. Urusan logika nanti belakangan. Pukul tongkat ke batu. Fajarat
min husnata asyrata ayna, maka berpancarlah dari batu itu 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena Bani Israel jumlahnya ada 12 suku. Karena anaknya Nabi Yakub ada 12. Karena saudaranya Nabi Yusuf ada 11. Dengan Nabi Yusuf jadi 12. Nah, ini inti nilai terbesar dari As-Siddiq. Kenapa namanya, kenapa julukannya As-Siddiq? Yang mudah, yang sangat mempercayai Rasulullah. Yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat, bukan cuma orang-orang kafir Quraisy. Nah, bukan cuma Abu Bakar As-Siddiq. Mayoritas orang kafir Quraisy itu ke Rasulullah mereka percaya. Ceritanya begini. Rasulullah dapat perintah untuk dakwah terang-terangan. Turun surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 95. Fasda' bima tu'mar, Muhammad dakwahlah terang-terangan. Naik Rasulullah ke atas bukit, Bukit Sofa. Pagi hari, orang-orang sedang jual beli, dagang, baru bangun dan seterusnya. Nih, tenang. Tiba-tiba Rasulullah teriak-teriak, wa sabaha, wa sabaha, wa sabaha. Panggilan gawat di pagi hari. Kalau ada panggilan begini di pagi hari, tandanya darurat. Wa sabah. Kalau kita mungkin tong, wa sabah, wa sabah. Orang-orang bangun pagi, orang-orang pagi hari lagi tenang-tenangnya, mereka kaget. Ada apa ini? Kok sepertinya suaranya kita kenal? Suara siapa? Suara Muhammad. Oh, Muhammad tuh pengen teriak-teriak. Sepertinya ada panggilan darurat. Oke, kumpul. Ini bukti kalau Rasulullah itu tokoh. Karena kalau bukan tokoh, wasobaha, saya sakit lah, azab, ada gitu. Tapi karena yang teriaknya Rasulullah, wasobaha, mereka dengar, semuanya datang. Yang nggak bisa datang, misalkan sedang ada urusan, cicikan itu, kirim utusan. Kumpul semua di depan Rasulullah SAW. Semuanya sudah kumpul. Ada apa? Tenang. Setelah tenang, Rasulullah nanya, Ara'aytum law anna khaylan khalfa hadzal wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqi? Gimana pendapat kalian kalau saya kasih tahu di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Kalian percaya? Ini pertanyaan sekaligus statement dari Rasulullah yang sulit diterima logika, sulit untuk diterima perasaan, sulit untuk diterima nalar. Kenapa? Kalau ada pasukan berkuda mau menyerang pagi hari, satu, suara derap langkah kakinya pasti gerak. Hiji, kalau dua, kalau tiga, kalau pasukan gemuruhnya pasti gerak. Tapi ini tenang, hening, kata Rasulullah. Kalau di balik bukit ini saya kasih tahu ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Kalian percaya? Yang kedua, kalau datang pasukan berkuda, pasti bakal kelihatan debu yang naik. Apalagi ini padang pasir. Tapi orang kafir Quraisy mereka nggak dengar ada gemuruh kaki kuda. Orang kafir Quraisy mereka nggak melihat ada debu naik. Apa kata mereka? Waktu Rasulullah nanya, bagaimana pendapat kalian kalau saya kasih tahu di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Kalian percaya saya? Kata mereka, kompak. Muhammad, ma jarabna bika kadiban qat. Muhammad, kami tak pernah mendapati kau berbohong walaupun cuma satu kali. Maksudnya, kami nggak dengar, kami nggak melihat, tapi karena engkau yang ngomong, kami percaya. Siapa itu yang ngomong? Semua orang kafir Quraisy. Semuanya. Tiba-tiba statement yang kedua Rasulullah, terima kasih. Kalau kalian memang percaya kepada saya ini Nabi, saya ini Rasul, saya ini pemberi peringatan yang lebih bahaya daripada pasukan berkuda. Ada azab neraka di depan kita, dan saya ingin kalian semua selamat. Siapa yang mau percaya?
percaya kepada saya? Siapa yang mau ikut ke saya? Jepit. Nggak ada yang respon. Mau bilang bohong dirinya mah Muhammad, mereka salah. Percaya Muhammad, mereka juga salah. Atau sebaliknya, yalah ya kami ikut, mereka juga bingung, ragu-ragu. Jadi jalan tengahnya mereka diam. Tiba-tiba di tengah suasana yang hening seperti ini, jempling, ada satu orang yang tepuk tangan. Bagus. Untuk ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad. Celakalah kau di hari-hari. Orang-orang tengok, belum bening kemana? Abu Lahab. Makanya turunlah surat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan celaka. Kenapa kedua tangannya disebutkan secara terpisah? Abu Bakar yang berikutnya. 5 menit lagi. Ini ketika Abu Bakar As-Siddiq hijrah. Cintanya Abu Bakar As-Siddiq ke Rasulullah dikuatir. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar ini siapanya Rasulullah? Kawan, sekaligus perempuan. Karena anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah, itu istrinya Nabi. Nabi itu menantu, Abu Bakar itu mertua. Ada menantu tidur di pangkuan mertua, itu teladan Rasulullah sebagai menantu. Kalau ada menantu yang sudah bisa tidur di pangkuan mertua, dia sudah bisa meneladani Rasulullah. Rasulullah mantu, Abu Bakar mertua, tidur di pangkuan mertua. Ada yang sudah pernah mencoba tidur di pangkuan mertua? Kalau ada, saya mau nanya, rasanya gimana sih? Saya sendiri belum bisa, saya 30. Belum bisa meneladani. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar, di Kuat. Persis di kakinya Abu Bakar ada ceritanya masyhur. Ada lubang kalajengking keluar, hewan bahaya keluar, ditutup dengan jempolnya Abu Bakar. Ditutup, khawatir membahayakan, ditutup dengan jempolnya Abu Bakar. Kalajengkingnya berontak, kakinya Abu Bakar disengat. Cus. Kalau kita di posisi Abu Bakar, gimana reaksi kita? Kalau teriak, Rasulullah lagi tidur, bangun. Apa reaksi kita? Kalau dilepas, ini bahaya. Jangan-jangan nanti Rasulullah yang digigit. Kita digigit, gimana reaksi kita? Nyerok. Abu Bakar As-Siddiq menahan rasa sakitnya sampai nangis. Sampai keluar air matanya, netes ngalir di pipi, jatuh ke Rasulullah SAW. Rasulullah bangun. Kata Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lebih ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya disengat. Kata Rasulullah, sini lihat. Diludahi oleh Rasulullah, dioles-oles, sembuh. Nah, jadi kalau ada yang bengkak, insya Allah tetanus. Beda tidak lidah kita dengan lidahnya. Ludah kita dengan ludahnya Rasulullah beda. Ludah kita mah ludah yang banyak ngomongin orang. Ludahnya Rasulullah mah ludah yang banyak berzikir, banyak beristighfar, seharinya saja 100 kali. Yang ingin kita garis bawahi, sejauh itu cinta Abu Bakar menahan rasa sakit dan rela kakinya yang disengat demi Rasulullah tetap nyaman dalam tidur. Kalau saya di posisi Abu Bakar, mungkin Rasulullah dibangunkan, kita ayo kalajengking, jangankan kalajengking, hileut, kecoa, berit, ayah berit, Rasulullah bangun ayah berit. Dan masih banyak lagi insya Allah di pertemuan berikutnya kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq
orang yang paling istimewa setelah kalian. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau kita ada kesempatan, kalau ada umur, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.